salah satu hal yang membuat mahasiswa jenuh belajar adalah karena mereka bosan di dalam kelas sehingga dibutuhkan pembelajaran yang berbasis lingkungan, yang berbasis sosial dan sebagainya. Ya. Namun satu pertanyaan mungkin yang perlu juga digambarkan secara detail adalah tadi disebutkan bahwa salah satu poin yang menjadi tujuan utama adanya mata kuliah Pancasila adalah bagaimana menanamkan moral, bagaimana membentuk karakter peserta didik. Tetapi ketika kita ingin melihat dan menghubungkannya dengan realitas hari ini, setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita adanya korupsi, adanya pelanggaran hak asasi manusia, adanya saling menjatuhkan antara satu agama dengan agama yang lain, padahal itu yang menjadi esensi dari Pancasila, bagaimana melahirkan kebaikan-kebaikan tanpa melanggar yang namanya toleransi. Ya, ketika itu dikaitkan antara bagaimana pemberian teori dan pemberian karakter penanaman moral di dunia perguruan tinggi, kemudian dikaitkan dengan realitas hari ini, maka bisa dikatakan bahwa eh, proses pemberian atau pembentukan karakter di perguruan tinggi maupun di pendidikan lainnya itu masih gagal. Iya. Mungkin juga seperti pernyataan Pak Mahfud MD ketika dikaitkan dengan korupsi bahwa perguruan tinggi harus bertanggung jawab. Iya, jadi memang kita bisa menganggap, bisa memberikan perspektif bahwa mungkin pemberian atau penanaman moral melalui mata kuliah Pancasila masih kurang efektif hari-hari ini karena masih begitu banyak pelanggaran, masih begitu banyak kejahatan yang terjadi. Oke, bagaimana Pak Saleh melihat ini? Ya, baik. Terima kasih melihat fenomena yang terjadi di bangsa kita saat ini ya. Banyaknya korupsi, kemudian narkoba, Iya. kemudian penegakan hukum. Ya. Itu merajalela ya. Ya. Nah, jadi memang di sini kita Pancasila ya, pelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Baik. Ya, tidak boleh kita pandang sebelah mata karena ini yang kita bentuk ini adalah masyarakat Indonesia ya. Iya. Siswa-siswi, pelajar-pelajar Indonesia. Jadi ini tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita abaikan. Jadi saya tidak mau dengar lagi dari seorang pengajar, dari seorang guru yang mengatakan bahwa Pancasila, PKN itu cuma pelajaran pelengkap saja. Iya. Saya itu sebenarnya hati saya itu teriris-iris mendengar bahasa-bahasa seperti itu. Iya, iya, betul. Karena ketika terjadi korupsi, yang disalahkan Pancasilanya, pelajaran PKN-nya. Tidak disalahkan pelajaran matematikanya, tidak disalahkan pelajaran fisikanya, tidak disalahkan pelajaran agamanya. Yang disalahkan kalau korupsi, yang salah pelajaran PKN, yang salah pelajaran Pancasila. Sementara realitasnya, ya, kenyataannya, Pancasila dan kewarganegaraan diabaikan. Bahkan, mohon maaf ya, kemarin keluar PP tahun nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Itu pelajaran Pancasila itu nggak ada. Gimana caranya? Mohon maaf saya berapi-api seperti ini karena itu salah satu kritik sosial saya. Oke. Seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi kalau pandangan saya seperti itu, lagi-lagi ya, pembentukan moral dan karakter itu ya, itu tidak serta-merta di perguruan tinggi. Itu kita mulai dari, kalau misalkan dari jenjang pendidikan ya, itu kita mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, kita mulai dari situ. Jadi, lagi-lagi saya katakan bahwa harus ada proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif, seperti yang saya uraikan seperti tadi itu. Pembelajaran yang seperti apa? Kalau misalkan model yang saya jabarkan tadi itu disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada di program kurikuler. Misalkan dalam silabinya, dalam apa namanya, indikatornya itu tidak bisa kita samakan dengan perguruan tinggi sama tingkat SD, tidak bisa. Seperti itu. Kemudian lagi melihat tanggapan kenapa yang dikatakan oleh Mahfud tadi ya, perguruan tinggi harus bertanggung jawab. Nah, boleh
tidak serta-merta harus kita katakan seperti itu. Jadi lagi-lagi saya katakan Pancasila ya, berbicara tentang Pancasila, berbicara pendidikan kewarganegaraan itu tidak bisa kita politisasi. Nah, seperti yang sebelumnya saya uraikan tadi itu, era distrata tadi itu. Ya. Ya. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Jadi memang sangat luar biasa yang disampaikan bahwa tidak sepenuhnya perguruan tinggi lah yang kemudian bertanggung jawab ketika kita ingin menghubungkan antara pendidikan Pancasila dengan realitas hari ini. Karena yang namanya pembentukan moral, pembentukan karakter itu bukan hanya ketika pada perguruan tinggi, tetapi itu sejatinya dimulai dengan berbagai tingkatan pendidikan. Bahkan ketika kita ingin mengaitkan dengan konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan utama dan pendidikan pertama adalah keluarga. Pembentukan karakter, pembentukan moral itu harus dimulai sejak berada di keluarga, lingkungan keluarga, kemudian PAUD dan sebagainya. Ya, baik Pak Saleh, tadi sangat menarik disampaikan bahwa bukan hanya menganggap mata kuliah Pancasila itu diremehkan, tetapi banyak yang menganggap ketika ada masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran, bukan lari ke matematika, bukan lari ke mata kuliah yang lain, tapi yang menjadi sasaran pertama adalah mata kuliah kewarganegaraan atau mata kuliah Pancasila. Satu pertanyaan yang tentunya sangat penting juga untuk kemudian dibahas adalah baru-baru ini ada wacana terkait dengan penghapusan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Tentu kita bisa mengatakan, sedangkan ada saja mata kuliah Pancasila, kita masih sering ditawari, disuguhi dengan berbagai pelanggaran, dengan berbagai kejahatan, ada korupsi, ada pelanggaran hak asasi manusia, intoleransi. Lalu bagaimana ketika mata kuliah Pancasila sudah tidak ada? Bagaimana Pak Saleh mengamati ini dan memberikan persepsi terkait ini? Ya, saya kemarin sebenarnya kalau misalnya saya katakan itu merupakan sebuah ancaman. Ancaman ya? Ancaman kepada kedaulatan bangsa dan negara kita. Bagaimana caranya mau dihapus mata pelajaran Pancasila? Sementara di situ secara terbuka dikatakan Pancasila itu merupakan sumber nilai. Oke. Pancasila itu merupakan pedoman kita. Bagaimana caranya mau dihapus? Jadi itu adalah dinamika ya. Dinamika ini tidak terjadi pada saat ini ya. Yeah. Dari semenjak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi ketika mau ada isu penghapusan, lagi-lagi saya katakan itu adalah merupakan sebuah ancaman. Kenapa saya katakan ancaman? Karena pelajaran Pancasila ini adalah dasar filosofis bangsa kita. Bagaimana caranya mau dihapus? Ada saja banyak terjadi hal-hal yang menyimpang, apalagi kalau tidak ada. Betul. Selain itu juga jelas dalam konstitusi kita ya, yang menjadi acuan dari sistem pendidikan nasional itu adalah berdasarkan Pancasila. Jadi mau tidak mau Pancasila itu wajib diajarkan. Ya, wajib diajarkan di jenjang pendidikan sekolah dasar, kemudian tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi. Itu adalah pelajaran wajib. Kemarin ya sedikit saya uraikan tentang lahirnya PP nomor 57 tentang tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Itu mengundang reaksi yang begitu besar di masyarakat. Jadi sehari ya malam ini diusulkan rancangannya, besok itu langsung bereaksi. Ini menandakan bahwa kecintaan kita terhadap dasar falsafah negara kita, Pancasila itu masih tertanam di benak kita. Masih ada kaum-kaum cendekian yang masih memperhatikan. Sehingga kemarin dari Pusat Studi Pancasila UGM mengadakan kongres, dan saya juga hadir pada saat itu. Kongresnya itu selama 3 hari loh. Dan itu diikuti di seluruh elemen ya masyarakat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dan menghasilkan sebuah rekomendasi bahwa pelajaran Pancasila itu ya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu perlu direvisi, dan PP Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan tahun 2001 itu harus direvisi kembali. Itu menghasilkan rekomendasi itu, kemudian
ketika di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, itu rancangan acuan kurikulumnya ya, itu di SD itu tidak ada dia pelajaran, di SD, SMP, SMA tidak ada pelajaran Pancasila. Pentingnya kita mempelajari mata kuliah Pancasila, pelajaran Pancasila baik tingkat SD, SMP dan SMA ya, bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Dia merupakan sumber nilai dalam sistem pendidikan kita ya. Ketika saya katakan sumber nilai, itu berarti acuan kita untuk berbuat dan bertindak dalam bidang pembelajaran, pengajaran, dan internalisasi nilainya ya. Kemudian Pancasila ya, pendidikan Pancasila tidak bisa kita pandang sebelah mata ya, tidak bisa kita menyepelekan, karena ini merupakan kerangka acuan dasar ya. Bagaimana pengetahuan kita terbentuk, apa yang kita rasakan, dan diimplementasikan melalui tindakan kita. Jadi terakhir ya, Pancasila jangan kita jadikan sebagai simbol dan retorika, tetapi Pancasila kita jadikan sebagai akhlak dan pembelajaran nilai. Kenapa saya katakan akhlak? Akhlak lebih mulia, lebih penting. Terima kasih banyak atas kesiapannya untuk meluangkan waktu berbagi kemanfaatan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Saleh. Baik teman-teman, para sahabat edukasi, itulah yang menjadi obrolan kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Hairul dan sahabat saya Pak Saleh tentunya memohon maaf jika ada kekurangan dari obrolan kami pada kesempatan hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan salam literasi.